Sahabat Rasi Media, kita ikuti tartil Al-Quran dari anak-anak hebat se-Kabupaten Magetan yang didukung oleh Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, Min 3 Magetan, SDN Sidowayah 2, Min 13 Magetan, MI Rejomulyo, SDN Milangasri 1, SDN Cepoko, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, TPV Pondok Manjung, Min 2 Magetan, SDN Selosari, SDN Ringinagung, dan Min 10 Magetan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rasi Media, ketemu lagi di acara Tartil Al-Quran. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita akan bertemu dengan Min 6 Magetan, tentunya dengan pendampingnya yaitu Bapak Lukman yang akan menemani sahabat Rasi semuanya di acara Tartil Al-Quran. Untuk kesempatan hari ini ya sangat spesial sekali karena walaupun suasana di luar sana sempat gerimis, tapi semangatnya adik-adik untuk mengikuti acara tartil terlaksana dengan baik ya. Dan juga untuk kesempatan siang kali ini untuk sahabat Rasi yang mau ikutan nonton, bisa nonton di fanspage-nya Rasi Magetan atau bisa nonton juga di X-Space Radio dan juga di rasiafm.co.id. Yang ketinggalan nanti jangan khawatir karena nanti kita upload di YouTube-nya Rasi Magetan. Jangan lupa untuk follow, like dan juga komen ya. Nah, untuk kesempatan siang kali ini sudah ada di samping saya yaitu Bapak Ustadz Pak Lukman. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Gimana kabarnya Pak Lukman? Alhamdulillah, sehat semuanya. Mas Agus juga sehat ya? Alhamdulillah. Biasanya ramai sekali ya Min 6 ini tumben hanya gurunya 2 saja. Ini gimana kabarnya para guru-guru di Min 6 Magetan Bapak? Alhamdulillah, berat doanya semua sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Pak Lukman ya, Min 6 ini berada di mana sih Pak Lukman? Mungkin biar lebih tahu lagi masyarakat begitu. Min 6 itu tempatnya di Dusun Gambiran, Desa Matigondo, Kecamatan Takeran, Magetan. Magetan ya, oke. Masuk ya, Mas. Sudah masuk Magetan juga. Perbatasan agak ya. Masuk tempatnya. Agak masuk berarti Pak. Ya, masuk. Berarti aman dari jalan raya gitu ya. Aman dari jalan besar aman. Lebih keamanan anak-anaknya begitu. Lah kalau belajar. Jadi untuk sahabat Rasi Media yang mau menyekolahkan anaknya ke Min 6 Magetan juga masih menerima siswa-siswi baru ya Pak ya untuk ajaran 2026-2027. Nah, tentunya kita sudah ada penampilan pertama. Ini ada Dek Faiza ya. Halo Dek, dipakai mic-nya dong. Nah, oke. Halo, gimana kabarnya? Jawab dong. Baik. Faiza kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Seneng nggak sekolah di Min 6? Seneng. Kenapa? Temennya banyak? Gurunya baik nggak? Baik. Pak Lukman? Baik nggak? Kok kayaknya ragu ya Pak Lukman ya? Ya udah. Ini Dek Faiza ini mau membacakan surat As-Saff ya. Sudah siap? Ini akan membacakan surat As-Saff ayat 1 sampai dengan 14 ya. Bismillah dulu, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun wa kubara maqtan indallahi ay yaqulu ma la taf'alun wa kubara maqtan indallahi ay yaqulu ma la taf'alun wa kubara maqtan indallahi ay wa kubara maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani
lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tu'anjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatin fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amana ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, gimana? Sudah lega? Sudah. Sekolah diantar apa? Sama ayah. Sama ayah. Di Min 6 dapat makan bergizi gratis enggak? Dapat. Seneng Banget. banget. Tapi uang sakunya tetap ditambah, enggak dikurangin. Bisa nabung? Enggak bisa. Harusnya bisa nabung ya, karena makan siangnya sudah ada makan bergizi ya. Jadi coba nabung dari kecil nanti supaya nanti mau beli apa pakai uangnya sendiri ya. Oke, makasih ya Faiza ya. Dan tentunya nanti sahabat Narasi Media ya, nanti untuk surat yang dibacakan oleh Faiza. Anda masih mendengar dan melihat
acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi Media, memang benar ya, saat ini Anda lagi mendengarkan dan juga nonton acara Tartil Al-Quran bareng Min 6 Magetan ya. Kali ini sudah ada anak yang paling cantik dan paling pintar nih, kayaknya nggak pakai Al-Quran soalnya hafalan nih ya. Ada Anissa Nadira. Halo Anissa. Halo. Kenceng dong suaranya. Masa sudah lemes? Tadi sahur nggak? Sahur. Sahur. Lauknya apa? Ayam. Ayam. Oke. Anissa, kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Nama apa? 6 doang. Oh, 6 doang. Oke, Anissa, ini mau membacakan surat Al-Jin ya, ayat 1 sampai 9. Sudah siap? Sudah. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syadata wa anna dhananna an la taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'asallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, lancar. Berapa hari untuk menghafalkan surat Al-Jin ini? Ada 1 hari. Nggak ada 1 hari, Masya Allah. Siapa gurunya? Pak Kluman? Bukan. Siapa? Laifah. Disapa kalau gitu, mungkin lagi nonton di rumah. Disapa aja. Ibunya atau mungkin ayahmu. Kenapa? Masih malu ya kayaknya ya. Oke, nah habis ini nanti habis lulus kelas 6 mau ke pondok? Enggak, ke SMP? Enggak. Lalu kemana? MTS. MTS, Masya Allah, berarti tetap melanjutkan untuk mencari ilmu agamanya juga ya. Oke, terima kasih ya Anissa ya. Dan nanti Anissa juga akan kembali tampil sahabat Terasi Media, nanti akan membacakan surat selanjutnya. Dan habis ini nanti juga ada Nabila yang akan membacakan surat Nul ya Pak Ustadz ya. Nanti akan dibacakan oleh Nabila, tapi jangan kemana-mana dulu, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Terasi Media, dan informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi Media, kembali lagi di acara Tartil Al-Quran untuk kesempatan siang kali ini di tanggal 25 Februari 2026. Tentunya kali ini kita sudah ada di panggung Tartil Al-Quran, yaitu ada adik Nabila Aksa. Ini akan membacakan surat Al-Insan ayat 1 sampai 13. Kita sapa dulu Anissa. Aksa ya, Aksa atau Nabil? Nabila ya panggilannya. Nabila, kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6, sama, satu kelas dengan Anissa tadi. Iya. Banyak nggak temennya? Lumayan. Lumayan. Kalau boleh, Anissa baik nggak di sekolah? Baik. Baik. Sering ngerjain
pekerjaan kelompok bareng? Ya. Ya. Alhamdulillah. Sudah siap untuk membacakan surat Al-Nisa? Sudah. Sudah siap? Bismillah dulu ya. Surat Al-Insan ayat 1 sampai 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنا نخاف من ربنا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نخاف من إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan ditaruh dulu dong, saya pengen ngomong. Ngafalnya dari kapan? Berapa hari? Sama 2 hari? Iya. Oh gitu. Siapa pembimbingnya? Ustazah Ifa. Ustazah Ifa. Nggak ikut ya? Tidak. Ya udah, disalamin dong. Terima kasih Ustazah sudah membantu menghafalkan surat-surat gitu. Coba. Terima kasih Ustazah sudah Ngajari menghafalkan surat-surat. Ya, tapi seneng nggak diajar sama Bu Ustazah? Senang, alhamdulillah. Berarti senang juga ya sekolah di Min Magetan ya? Iya.
Alhamdulillah. Nah, sahabat Terasi Media, nanti habis ini juga akan penampilan dari Anissa. Ini yang akan membacakan surat Al-Muttasir ya, yang akan dibacakan langsung sama Anissa Nadira. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi Media, kembali lagi di acara Tartil Al-Quran ya. Kali ini dua penampilan sekaligus ya, tapi mereka akan menghafalkan beda ayat ya, dan beda surat juga. Kali ini ada Anissa Nadira dan juga Nabila Aksa ya. Ini untuk Anissanya akan membacakan surat Al-Muttasir ya. Iya benar. Al-Mudaththir Iya, ayat berapa? 1 sampai 30. Ayat 1 sampai 30. Sudah siap? Sudah. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnu tastaksir walirabbika fasbir fa idza nukira fin nakur kadzalika yauma idi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir darni wa man khalaqatu wahida waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiku sa'uda innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hada illa sihru yu'sar in hada illa qaulul basar sa'usli saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar alaiha tis'ata asar sadaqallahul azim. Alhamdulillah lancar. Oke, untuk selanjutnya ini adalah penampilan dari Nabila Aksa yang itu akan menampilkan atau membacakan surat Nuh ayat 1 sampai dengan 20. Sudah siap? Sudah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wattaquhu wa athi'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun qala ya qaumi qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim
جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله. Hafal berapa ayat aja, surat-surat pendek pun masih sedikit. Mereka sudah hafal 29 ya Pak Ustadz ya, hampir 20 juz 29, Masya Allah. Nah tentunya sahabat Rasi Media, nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Ustadz Pak Lukman ya sahabat Rasi, karena nanti akan menjelaskan kandungan-kandungan surat yang sudah dibacakan oleh putra-putri dari Min 6 Magetan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi, Anda masih menonton dan juga mendengarkan acara Tartil Al-Quran. Kali ini saya akan ngobrol sebentar dengan Pak Lukman mengenai kandungan-kandungan surat yang sudah dibacakan oleh Ananda, Faiza, Anissa dan juga Nabila ya. Tentunya Pak Ustadz ya, tadi Faiza itu membacakan surat Asy-Syaff ya. Ini ayat 1 sampai dengan 14 Pak Ustadz ya. Ini di dalam surat itu terdapat kandungan apa sih Pak Ustadz? Baik, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada para pemirsa serta para pendengar Rasi FM sekalian yang saya hormati, insyaallah saya akan mencoba untuk menjelaskan kandungan dari bacaan yang dibaca oleh anak tadi, yakni surah As-Saff ayat 1 sampai ayat 14. Di sini surah As-Saff ini artinya adalah barisan, yang mana dari artinya saja kita tahu bahwasanya surat ini turun di Madinah atau disebut surat Madaniyah ya. Di awal surat Allah memberikan informasi atau memberikan pemberitahuan bahwasanya apa yang ada di langit dan bumi ini adalah semua bertasbih kepada Allah SWT, dan Dialah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Jadi semua yang ada di bumi ini dan di langit semua bertasbih kepada Allah, mulai dari makhluk hidup maupun yang makhluk mati atau benda mati. Jadi mulai dari manusia, kemudian jin, malaikat dan juga alam, semua juga bertasbih kepada Allah SWT. Kemudian di ayat kedua Allah mengingatkan pada orang yang beriman, hai orang yang beriman, mengapa kalian ini mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Nah ini juga peringatan bagi kita orang yang beriman, tidak boleh kita itu mengucapkan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Contoh misalnya kita mengatakan kamu kok nggak sholat gimana sih, nah, kemudian padahal kita sendiri nggak sholat, itu berarti dia termasuk melakukan yang
dosa besar. Sehingga ayat 3 itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sungguh besar atau dibenci oleh Allah sangat besar orang-orang yang mengatakan antaqulu, kamu mengatakan tetapi kamu tidak mengerjakan. Nah, ini kalau disebut orang munafik, ya, jadi dia berkata tapi dia nggak mau melaksanakan. Atau misalnya, ayo kamu sholat zuhur misalnya, tapi dia sendiri nggak sholat. Nah, itu masuk orang yang benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di ayat berikutnya, ayat keempat, Allah memberikan artinya berjihad di jalan Allah seperti hanya bangunan yang kokoh. Artinya Allah itu suka mencintai pada orang yang beriman yang berperang di jalan Allah dengan tertib atau dengan seperti halnya bangunan yang kokoh. Artinya kalau berperang di jalan Allah itu tidak harus fisik, tetapi juga ada yang berupa sistem atau organisasi, itu bisa menjadikan sebagai yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah, yakni dengan cara yang baik, dengan cara yang tertib, dan itu bisa memberikan sebuah kemenangan. Nah, berikutnya di ayat kelima Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Jadi berikan, hai kaumku, ingatlah bahwa aku adalah utusan Allah, maka sembahlah Allah, jauhi larangan-larangannya, dan jangan menyekutukannya. Tetapi ketika Nabi Musa ini sudah memberikan mukjizat dan sebagainya, mereka tetap ingkar, mereka tidak mau percaya pada Allah, tidak mau menyembah sama Allah, tetap menyembah pada berhala. Berikutnya di ayat berikutnya juga Nabi Isa juga mengatakan bahwasanya, wahai umatku, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah, sembahlah Allah dan sembah saya. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya, jangan sampai engkau menyembah selain Allah. Aku adalah utusan, bukan Tuhan, bukan disembah. Tapi hanya sedikit saja yang mengikuti anjuran dari Nabi Isa alaihissalam ini. Itu insyaallah sedikit kandungan dari surat yang dibaca tadi. Oh gitu. Jadi kita diingatkan ya Pak Ustadz ya, jangan berbuat yang tentunya Allah membencinya gitu ya, Pak Ustadz ya. Nah, tapi kalau bicara soal kandungan surat yang dibacakan oleh Anissa Nadira tadi Pak Ustadz ya, yaitu surat Al-Jin ya. Nah, itu sebenarnya apakah terkait dengan jin atau gimana? Karena dari suratnya saja sudah bernamakan Al-Jin begitu ya, ayat 1 sampai 9. Ya. Baik, tadi Ananda Anissa Nadira tadi membacakan surah Al-Jin ayat 1 sampai dengan ayat 9. Jadi Al-Jin itu artinya adalah jin. Insyaallah semua sudah tahu artinya ya, tidak usah perlu buka kamus, sudah bisa ini. Al-Jin artinya jin. Ini adalah surat Makkiyah atau turun di Mekah. Sehingga Al-Jin ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya jin ini juga sama dengan manusia. Jadi mereka ini juga hidup, mereka juga butuh makan, mereka juga butuh tempat tinggal ya. Ada yang iman dan juga ada yang kafir ya. Sehingga hanya bedanya saja mereka ini tidak terlihat oleh mata manusia. Tetapi penciptaan mereka juga berbeda dengan manusia. Manusia terbuat dari tanah dan jin dari api. Karena mereka ini terbuat dari api, Allah memberikan keistimewaan mereka bisa melihat kita. Jadi secara secara fisik kita bisa terlihat, tetapi kita nggak bisa melihat. Dan mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Sehingga kalau ibaratnya kalau misalnya bertikai atau berkelahi, jelas menang kaum jin ini. Karena mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat. Jadi sekuat apapun manusia kalau melawan jin, ya jelas dia pasti kalah. Betul. Dia nggak bisa melihatnya. Makanya dianjurkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Hanya Allah yang bisa menundukkan jin ini atau setan ini. Nanti disebutkan di situ, jin ini juga banyak sekali macamnya. Ada yang beriman dan yang tidak ya.
Kemudian ada yang beriman ini jika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka juga ada yang beriman. Iya. Ya, di ayat 2 itu memberikan petunjuk bahwasanya Allah juga memberikan hidayah kepada jin, sehingga nanti kalau ada praktek-praktek ruqyah dan sebagainya itu nanti pasti ditanya dulu, kamu muslim apa bukan? Nah, kalau muslim kamu sudah melanggar dosa. Jin muslim itu tidak akan memasuki tubuh manusia. Iya. Nanti kalau misalnya dia bukan bukan beriman, maka dia dituntun, kamu harus kalau mau masuk Islam, maka nanti disyahadatkan. Maka setelah itu biasanya dia tidak akan mengganggu lagi orang yang beriman atau orang Islam. Gitu. Soalnya itu kandungan dari surat jin ini, ayat 1 dengan ayat 9 tadi. Ya. Nah, oke. Itu tadi kandungan di dalam surat yang dibacakan oleh Anissa Nadira ya Pak Ustadz ya. Berarti jin itu juga ada yang jin yang benar berarti ya. Kalau sinetron itu ada jin yang baik, ada jin yang buruk juga, itu ternyata benar gitu Pak Ustadz. Jadi ya. kalau jin yang buruk itu atau kafir namanya setan. Iya. Sedangkan kalau jin itu ya ada yang baik dan tidak. Tapi kalau yang khusus setan adalah jin yang jahat, jin yang kafir itu namanya setan. Oh gitu. Oke. Fatur gimana? Bisa membedakan? Oke, sahabat Terasi Media jangan kemana-mana karena nanti akan dijelaskan untuk ayat yang dibacakan oleh Nabila dan juga nanti ada Anissa juga yang tadi membacakan beberapa surat juga. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Terasi Media, dan informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi Media, kembali lagi di acara Tartil Al-Quran bersama Bapak Ustadz Lukman dari Min Anama Getan. Ini siswanya pada hilang semuanya ini kayaknya. Oke, nah Pak Ustadz ya, kembali lagi tentang kandungan surat yang dibacakan oleh Ananda Nabila tadi, yaitu surat Al-Insan ya Pak Ustadz ya, ayat 1 sampai 13 dan juga tadi juga Anissa Nadira membacakan surat Mutasir dan juga Nuh ya. Ini sebelumnya Anissa dulu Pak Ustadz ya. Ini kandungannya apa sih Pak Ustadz untuk surat Anissa Al-Insan ya, Al-Insan ayat 1 sampai 13 ini. Oke. Jadi surat Al-Insan ini artinya adalah manusia. Dan itu di Madinah. Jadi insya Allah ini sedikit memberikan kabar kepada kita bahwasanya Allah menciptakan manusia ini dulunya tidak ada. Jadi dan itu dulu juga belum berbentuk. Ini artinya mengingatkan kepada kita sebenarnya manusia itu awalnya dari apa itu baju Roma itu kan setetes air hina. Ya. Itu kalau dalam bahasa Quran namanya nutfah. Jadi sebenarnya manusia terbuat dari, memang awalnya dari tanah, tetapi setelah itu tidak dari tanah tapi dari nutfah ataupun air sperma ya kalau dalam bahasa kedokteran itu. Nah ini sebenarnya kalau secara fisik memang air hina, jadi dijual juga nggak laku. Juga enggak dan sebagainya. Tapi itulah cikal-cikal dari manusia. Jadi Allah ingin mengingat kepada kita, hei manusia, kamu itu sebenarnya terbuat dari hal yang buruk, bukan buruk ya, hal yang tidak bagus ya. Artinya tidak dari dulu yang tidak baik, sekarang kamu jadikan sebagai manusia. Jadi segumpal darah, segumpal daging jadi manusia. Oleh karena itu maka kamu jangan sombong, kamu jangan merasa berkuasa dan sebagainya. Kamu tuh aslinya dulu terbuat dari setetes air hina. Sama berarti ya. Ya, ini manusia itu seperti itu. Jadi jangan merasa, kadang kalau manusia itu sombongnya, masya Allah, udah seakan Allah nggak terlihat, atau kadang juga menyepelekan Allah dan sebagainya. Ingatlah bahwa manusia itu terbuat dari setetes air hina yang dia manusia dan nutfah itu dalam Al-Quran.
Itu selalu dari surat Surat Al-Insan. Al-Insan, Ya. nggih. Kalau soal yang dibacakan Anissa Nadira tadi yaitu Al-Muttasir ya Pak Ustadz ya, Ya. ayat 1 sampai dengan 30. Tadi juga penampilan luar biasa karena hafalan ya. Iya. Saya aja mungkin 2 ayat aja kayaknya sudah Iya. tidak bisa, tapi mereka luar biasa begitu Pak Ustadz. Nah, kandungannya apa nih Pak Ustadz? Ya, baik, surah Mutasir ini turun di Mekah, artinya setelah surat apa itu Alaq Iqra itu ya. Iya. Dan kedua adalah surat Al-Mutasir, artinya adalah orang yang berselimut. Ini adalah ditujukan kepada Rasulullah SAW. Saat itu setelah beliau mendapatkan wahyu pertama, beliau Iya. kemudian berselimut atau mungkin sedang tidur, kemudian beliau mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Iya. Ya ilmu tafsir, hai orang yang berselimut, maka bangunlah dan berikanlah peringatan kepada umatmu. Jangan terus kemudian takut dan sebagainya. Karena saat itu Nabi Muhammad ini juga masih takut dengan orang-orang kafir yang sangat kejam, sangat ganas ya terhadap perubahan agama ini. Sehingga Allah menyebut sebagai ya mutasir, hai orang yang berselimut, artinya memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW untuk terus berdakwah, jangan lemah, jangan patah semangat dan sebagainya. Oh gitu. Dengan doanya insyaallah. Nah, kalau yang dibacakan oleh Nabila yang terakhir tadi ya Pak Ustadz ya, yaitu surat Nuh ayat 1 sampai dengan 14 ya Pak Ustadz ya. Iya. 20. Oke. Ini kandungannya seperti apa sih Pak Ustadz? Iya. Baik, untuk surat Nuh namanya sudah kita jelas sudah tahu, kita nggak perlu kamus, kalau sudah tahu artinya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh, Jadi iya sengaja betul. saja. Surat Nuh jadi nggak boleh, surat An-Nuh juga nggak boleh kan nama Nabi maka tidak ada alnya, tidak ada annya. Jadi surat Nuh itu aja. Itu turun di Mekah, bahwasanya Allah memberikan kabar, ingatlah wahai Nabi Muhammad SAW dan umatnya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini termasuk Nabi yang ketiga ya, kalau dalam silsilah 25 Nabi itu Nabi Adam, Idris, Nuh. Nah, Nabi Nuh ini dikaruniai Allah umur yang banyak sekali, yaitu sampai 900 tahun ya. Masya Allah. Jadi luar biasa ini. Bahkan Nabi Adam juga yang menyebut 1000 lebih umurnya. Jadi kita nggak tahu seperti apa, kita bisa bayangkan sampai 1000 tahun atau 900 tahun ini seperti apa. Sehingga di masa itu Nabi Nuh ini sudah menyeru sampai 900 tahun. Itu hanya sedikit saja yang menerima dakwahnya. Wahai umatku, tolong sembahlah Allah, kamu jangan menyekutukan. Nah, tetapi ternyata umatnya ini kebanyakan dari keturunan dari Qabil. Jadi Qabil itu termasuk putra Nabi Adam yang membunuh Habil, sehingga Qabil ini wataknya itu keras, keras kepala, kemudian juga sadis, juga iri dan dengki. Nah, itu terus menerus sampai kepada keturunannya, dan kebetulan keturunannya adalah yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam ini. Sehingga dengan itu Nabi Nuh juga ini di dalam ayat 5 ini Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kepada kaumku siang dan malam selama bertahun-tahun selama hidupnya, tetapi mereka tidak ada yang mau, atau hanya sedikit saja, sekitar 70 orang yang mau. Ini kalau manusia kita normal kayaknya juga nggak kuat nih. Sudah ratusan tahun hanya 7 orang yang ikut menjadi Islam ini. Sehingga ya Allah terserah jenengan apa nih lah. Akhirnya Allah menurunkan banjir, kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya dalam kapal itu. Oh gitu, oke, siap. Alhamdulillah ya, itu dia kandungan-kandungan surat yang dibacakan oleh Ananda dari Min 6 Magetan ya. Jadi untuk sahabat terasi yang pengen putra-putrinya bisa hafal Al-Quran ya, seperti Ananda Anissa dan juga Nabila tadi, bisa daftarkan ke Min 6 Magetan, tepatnya di Madigondo ya Pak ya. Jadi untuk sahabat terasi nanti bisa WA saya, nanti saya daftarkan ke sana. Ya, kita buka lebar. Jadi mungkin sahabat terasi yang punya nomor saya nanti daftarkan ke sana, gak apa-apa ya. Nah, terima kasih ya Pak Ustadz ya, sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara Tartil Al-Quran. Semoga
siswa-siswi di Min 6 Magetan sukses semuanya, Amin. mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan juga akhiratnya nanti. Amin. Baik Pak Ustadz, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di acara Tartil Al-Quran. Insya Allah besok di hari Kamis kita akan bertemu dengan Min 13 Magetan. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di Radio Rasi Media. Saya Agus yang bertugas mohon pamit, dan beserta kru Radio Rasi Magetan juga mohon pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi Media, baru saja Anda ikuti Tartil Al-Quran dari anak-anak hebat sekabupaten Magetan yang didukung oleh Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, Min 3 Magetan, SDN Sidowayah 2, Min 13 Magetan, MI Rejomulyo, SDN Milangasri 1, SDN Cepoko, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, TPK Pondok Manjung, Min 2 Magetan, SDN Selosari, SDN Ringinagung, dan Min 10 Magetan. Hanya di Rasi Media, inspiratif dan informatif.